Kami seorang muslim nggak pernah menjudge agama kamu loh. Kamu Loh, itu sudah menulis. ini belum tahu dia ini. Baik, kita kasih mereka gambar. Ini tulisannya apa? Coba baca dulu. Benarkah Bible dipalsukan? Ah, siapa yang nulis ini? Nggak tahu saya. Masa kau mendadak amnesia? Jangan kau amnesia oleh haji. Kalau haji berarti Kristen. Berarti Kristen ya? Sok paling betul agama kamu. Bukan loh. Islam dan Kristen itu beda. Kamu tahu itu? Iya kan. Begini ya Chris ya. Sekarang dengar gue ini. Tugas saya beda dengan para apologet yang lain. Beda saya. Jangan disama-samakan. Tugas saya adalah memperjelas perbedaan Islam dan Kristen. Paham? Iya, ini juga memperjelas kok. Ini juga memperjelas. Kita perjelas perbedaan itu. Jangan kau sama-samakan. Iya, gini ya, oke ya. Dalam iman Gini Erik, kau setuju nggak bahwa Islam dan Kristen itu sebenarnya nggak nyambung? Iya betul, nggak nyambung dong. Terus kenapa kau mengait-ngaitkan diri dengan Kristen? Ya, silakan Rahma Lubis, apakah Anda seorang Muslim? Iya, saya seorang muslim. Baik, terima kasih ya, perempuan. Ya, Rahma Muslim, perkenalkan saya orang Kristen. Saya ingin mengajak seorang Muslim untuk diskusi dengan saya. Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo jika saudara percaya coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media, dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya, serta jangan lupa klik tulisan warna merah bertulisan subscribe YouTube channel gereja YouTube. Di kesempatan kali ini saya mau bagikan video perdebatan seorang murtadin Aceh, bagaimana dia menginjili di media sosial dan mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Tanpa berlama-lama yuk kita saksikan video berikut ini. Kami seorang muslim nggak pernah menjudge agama kamu loh. Kamu itu sudah menulis. Ini belum tahu dia ini. Baik, kita kasih mereka gambar. Ini tulisannya apa? Coba baca dulu. Benarkah Bible dipalsukan? Ah, siapa yang nulis ini? Nggak tahu saya. Masa kau mendadak amnesia? Jangan kau amnesia oleh haji. Kalau haji berarti Kristen. Berarti Kristen ya? Sok paling betul agama kamu. Bukan loh. Islam dan Kristen itu beda. Kamu tahu itu? Iya kan. Begini ya Chris ya. Sekarang dengar gue ini. Tugas saya beda dengan para apologet yang lain. Beda saya. Jangan disama-samakan. Tugas saya adalah memperjelas perbedaan Islam dan Kristen. Paham? Iya, ini juga memperjelas kok. Ini juga memperjelas. Kita perjelas perbedaan itu. Jangan kau sama-samakan. Iya, gini ya, oke ya. Dalam iman Gini Erik, kau setuju nggak bahwa Islam dan Kristen itu sebenarnya nggak nyambung? Iya betul, nggak nyambung dong. Terus kenapa kau mengait-ngaitkan diri dengan Kristen? Ya, silakan Rahma Lubis, apakah Anda seorang Muslim? Iya, saya seorang muslim. Baik, terima kasih ya, perempuan. Ya, Rahma Muslim, perkenalkan saya orang Kristen. Saya ingin mengajak seorang Muslim untuk diskusi dengan saya. Iya. Nah, pertama-tama saya berharap saya bertemu dengan Muslim yang punya adab. Karena yang dari tadi yang datang itu nggak punya adab. Kelakuannya seperti hewan semua. Tuh kan. Dia datang sudah marah-marah, kesetanan. Kita mau ngajak ngobrol dengan baik-baik ini. Kami seorang muslim nggak pernah menjudge agama kamu loh. Kamu itu sudah menulis. Ini belum tahu dia ini. Baik, kita kasih mereka gambar.
Kita beri mereka gambar. Coba saya tanya, ini tulisannya apa? Coba baca dulu. Baca tulisan ini. Benarkah Bible dipalsukan? Siapa yang nulis ini? Enggak tahu saya. Masa kau mendadak amnesia? Jangan kau amnesia. Gimana? Jangan kau amnesia. Ini tulisannya, dengar dulu. Coba kau baca. Coba baca dengan baik nih. Tulisannya apa? Benarkah Bible dipalsukan oleh Haji? Kalau Haji berarti Kristen. Berarti Kristen ya. So paling betul agama kamu. Bukan loh, kamu kan tadi bilang Islam itu tidak pernah membahas agama orang lain. Saya curiga kau mandi lumpur kerjanya di TikTok ini. Ya kalau kau mandi lumpur di TikTok mana tahu berita itu. Rahma, bagaimana Rahma? Apakah kau siap diskusi? Nah kan? Ya, siap. Kau mau diskusi apa? Baik. Kau mau diskusi apa? Baik. Rahma, betul tidak? Kau mau diskusi apa kau? Ya, menurut diskusi agama, kita diskusi agama. Cuman karena kamu seorang perempuan, jangan kau mati-matikan kameramu, Rahma. Jangan kau mati-matikan kameramu. Saya tahu kau sudah malu jadi orang Islam, saya tahu. Tapi jangan kau mati-matikan kameramu. Rahma, jangan mati-matikan kameramu. Apa? Agama kau itu paling nggak. Agama kau itu nggak betul. Agama ya, Kristen. terserahlah kau ngomong apa. Dengar dulu Rahma. Rahma, menurut Al-Quran, apa nanti pahala yang didapatkan oleh orang-orang Islam? Pasti kau nggak tahu. Jadi biar ku kasih kau gambarnya Rahma. Biar kau tahu pahalanya ya. Nih. Nah, ku beri kau ayat Al-Quran Rahma, ya. Ayat dulu, nggak usah kau nyari-nyari ayat dulu. Ku berikan kau ayat Al-Quran. Apakah nanti yang akan diberikan kepada kamu oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemana dia pergi? Waduh, si Rahma kabur sudah. Perbandingan Islam dan Kristen. Enggak, masih ada perbandingannya nanti. Jawab dulu. Nggak ada di dalam Quranmu, nggak ada itu, nggak ada. Iya, jawab dulu. Nggak ada di dalam Quranmu itu. Hawa aja nggak ada di Quran kok, gimana? Jawab dulu. Ini saya ingin menanyakan iman kamu kok. Dengar Erik, dengar. Islam dan Kristen itu beda. Kamu tahu itu? Iya kan. Begini Iris ya. Sekarang dengar gue ini. Tugas saya beda dengan para apologet yang lain. Beda saya, jangan disama-samakan. Tugas saya adalah memperjelas perbedaan Islam dan Kristen. Paham? Iya, ini juga memperjelas kok. Ini juga memperjelas. Kita perjelas perbedaan itu. Jangan kau sama-samakan. Gini ya, oke ya. Dalam iman Gini Erik, kau setuju nggak bahwa Islam dan Kristen itu sebenarnya nggak nyambung? Iya betul, nggak nyambung dong. Terus kenapa kau mengait-ngaitkan diri dengan Kristen? Gini Coba. ya. Kenapa? Salah satu nggak nyambungnya gini ya. Gini ya. Dalam iman kami, surga dan neraka sudah diciptakan dari dulu. Itu iman kami. Enggak, bukan masalah itu. Kau mau punya surga sendiri, mau kau ada bidadarinya 72, mau di situ burungmu berdiri 70 tahun. Enggak masalah itu, enggak masalah. Yang saya maksudkan begini, kenapa sih agama kalian itu kok mengait-ngaitkan diri dengan agama Kristen? Kenapa? Bisa nggak kalian itu berdiri sendiri gitu? Nah, gitu, silakan. Iya dong, karena Islam itu menyempurnakan ajaran sebelumnya. Nah, ini kan, ini mulai di sini. Di sini sudah mulai dia. Gini ya, sudah mulai otomatis di sini. Gini Edis, otomatis karena menyempurnakan, otomatis ajaran-ajaran lama masih ada dong. Enggak Nah, ini di sini makanya kan, di sini mulai penyakitnya di sini.
Begini loh, Rerik. Bukan merombak habis, tapi menyempurnakan. Bukan merombak ajaran lama, Apanya tapi yang disempurnakan? menyempurnakan ajaran yang lama. Apanya yang Ngerti nggak? disempurnakan? Masa Iya. dari orang minum air jadi minum air kencing onta? Ini ya. Coba Sebelumnya- dengar dulu penyempurnaan apa yang dibuat dari pengajaran minum air kencing onta? Itu bukan suatu kewajiban. Yang kita perlu Saya bahas nggak suatu nanya itu kewajiban. kewajiban atau enggak, Erik. Apa tugas manusia di bumi ini? Minum kencing onta. Itu bukan suatu kewajiban. Makan medis. Itu bukan suatu kewajiban. Memang ngomong sama mereka ini Jangan agak-agak membahas mumet, yang teman-teman. bukan suatu kewajiban. Iya, Ngerti nggak? agak mumet ngomong sama mereka. Erik, dengarkan dulu. Agama Islam dan agama Kristen itu berbeda. Betul? Betul. Marilah kita pertegas perbedaan itu, bahwa agama Islam dan agama Kristen nggak ada hubungannya. Yang jadi masalah, kenapa kalian menghubung-hubungkan diri dengan agama Kristen? Itu loh. Oke. Kalau begitu, mengapa mengapa Kristen menghubungkan dengan Yahudi? Sedangkan Tuhan yang nggak sama. Ayo jawab. Loh, hubungannya sama Islam apa? Mau kami Iya, kan, mengapa dengar dulu. kalian- Mau mengapa- kami menghubung-hubungkan dengan agama Hindu, mau kami hubung-hubungkan dengan agama Buddha. Enggak ada hubungannya sama orang Islam gitu loh. Lalu mengapa kamu juga mempermasalahkan hubungan agama Islam dan Masalahnya Kristen? kau menghubung-hubungkan diri dengan kami. Itu yang jadi Iya, masalah. Lalu mengapa Kristen menghubungkan diri dengan agama Yahudi? Kan Tuhannya berbeda. Botol. Udah, kau di bawah. Nggak nyambung nih orang. Udah kau dulu, Erik. Kau nggak nyambung. Jadi sebenarnya intinya itu kok, teman-teman ya. Marilah kita pertegas perbedaan itu gitu loh. Jangan lagi ya orang-orang Islam itu mengait-ngaitkan diri dengan agama-agama sebelumnya. Nggak ada hubungannya. A dan UK 312. A dan UK 312 Muslim. Edis, Ya Muslim bro. Edis. Yang jelasnya saya sudah pernah satu komal sama Edis yang Ya, saya Anda Muslim saya dulu atau Muslim, bagaimana? tapi saya masuk Kristen, tapi sampai sekarang saya sudah Kristen, Bang Edis. Tapi begini Bang Edis, saya tidak banyak di sini. Saya cuma mau bilang saya sudah lama ikuti live-nya Bang Edis. Sampai sekarang saya belum pernah lihat Bang Edis temukan yang ustadz-ustadz atau orang yang ini yang bisa berdiskusi baik dengan Bang Edis. Semua yang naik ini saya lihat ini tidak ada yang bisa bantah Bang Edis. Ya, kan sudah saya bilang. Kan sudah saya bilang bro, Saya ikuti- di saya TikTok ikuti ini, di TikTok ini udah habis orang yang Islam yang pintar udah habis. Iya Bang Edis, saya tidak bicara banyak di sini Bang Edis. Saya cuma bilang saya sudah lama ikuti live-nya Bang Edis. Malahan saya biasa ikuti sampai berjam-jam. Saya mau pengen lihat ada Muslim yang Kita sama-sama yang menunggu. bisa bantah Bang Kita Edis begitu berharap, ya. Cuman, kita aduh, berharap masih ada di TikTok ini Muslim yang waras. mudah-mudahan Mudah-mudahan kita ketemu ya. Bang Edis, begini, mudah-mudahan penontonnya Bang Edis yang ada 1,4K di atas itu tidak bosan nonton live-nya Bang Edis, karena tidak ada sampai sekarang belum ada yang mampu bantah Bang Edis begitu. Mereka sudah takut Pak. Sudah takut mereka. Ya, terima kasih Bang. Oke, Ya, terima makasih. kasih, Bang Saya Edis. turunkan ya Bang ya. Ya, terima kasih Bang Edis. Terima kasih ya. Ya, Supriyadi. Oke. Tadi menyimak apa yang baru Belum. saya katakan? Belum, saya menyimak yang debat semalam itu. Debat semalam itu kamu itu malah justru apa? Justru Nggak nyambung kan? Udah dibilang. Justru merendahkan kita pada sendiri. Nah, Yang kamu ditanya, bilang yang tadi dibahas Muhammad- apa, yang dijawab. Udah aku bilang kalau sama mereka ini Iya, jangan kamu serius-serius. masuk- Jangan serius-serius sama Potong mereka saya ini. itu. Sakit kepala. Soalnya udah dibilang. Otak kecil. Yohanes 6 ayat 53 itu Yesus nyuruh Otak makan daging, kecil. makan darah. Lari Itu kemana ajaran apa itu kesana setan? kemari. Yesus itu setan, iblis itu Yesus, Yesus itu iblis. Dengar. Kesetanan kan? Ini. Iya, sama kayak ayat kamu kemarin. Setanan. Bisa ayat kamu sendiri. Hah? Yesus itu iblis, iblis itu Yesus.
Yesus itu Udah, iblis, ngarangnya udah. iblis itu Yesus. Ngarangnya Berarti kamu menyembah iblis. Udah ngarangnya? Udah belum ngarangnya? Iblis itu Yesus, Yesus itu iblis. Setan udah, kau di bawah tidur, kau di bawah. Jadi mereka itu, sudah saya bilang, mereka itu bisanya kesurupan, kesetanan. Itu yang mereka bisa lakukan. Padahal ini loh, sederhana ini. Coba naik, tunjukkan adab kalian bilang. Masa sih bang kau bilang mustahil Quran bisa menjawab? Nah gitu. Kita buktikan. Ayo kita buktikan. Mari, saya akan buktikan kepada kamu. Ya, 13 tahun saya membaca Al-Quran, saya pastikan untukmu Al-Quran itu tidak akan ada gunanya untuk menjelaskan agama Islam. Mari kalau tidak percaya, mari kita diskusikan. Tuh kan berat kan? Berat. Berat saudara-saudara, berat. Ya. Si Juma udah kabur, Yusuf PI udah kabur, Nandar udah kabur. Paling takut mereka sama saya. Iya. Paling takut mereka sama saya. Berat. Seperti itu ya teman-teman ya. Sudah saya bilang ya, cobalah kalau naik kemari, tunjukkanlah yang pertama bahwa kamu seorang manusia yang punya adab, ya kan? Bahwa kamu bukan hewan. Naik, tunjukkan adabmu. Mari kita berdiskusi, kan gitu enak. Dan bahwa Isa adalah utusan Allah. Jadi sekali lagi, Isa adalah utusan Allah, ya. Dan Isa sendiri yang saya yakini adalah Yesus. Dia menyampaikan ya pada Yohanes 17 ayat 3, mengenal hidup yang kekal itu, mengakui satu-satunya ya, mengakui satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah utusan. Jadi ketika ada tokoh siapapun yang mengatakan bahwa Allah atau Tuhan lebih dari satu, maka kami sebagai Muslim ya berhak mengklarifikasikan, berhak menyampaikan ini. Itulah sebabnya ya apologet ya Islam itu tampil. Sekali lagi, apologet Islam itu bukan berarti ya menyala-nyalakan doktrin Anda jika Anda ya lurus, jika Anda berdasarkan kitab suci Anda. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Anda ya apa yang saya sebutkan tadi ya. Oke, yang ke Anissa 171. Ya, oke, ini saya bacakan. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa, putra Maryam, itu adalah utusan Allah. Jadi di sini disebutkan putra Maryam utusan Allah. Kalau dia disebut utusan Allah, berarti ada yang mengutus. Nah, habis Pak Dance, habis. Ya, makanya kalau diskusi itu dipersiapkan dulu Pak Dance. Ya, saya 5 menit ya. Saya 5 menit ya. Scroll, saya tidak ada. Oke, sekarang saya 5 menit ya. Tiba-tiba muncul. Ya, silakan. Ya, saya 5 menit. Diterima dulu waktunya, biar kita pakai waktu.
5 menit. Oke. Baik, saya pikir tadi Pak Dance ini mau jawab apa yang saya tanya. Ya belum selesai. Yang saya tanya tadi apa? Jangan-jangan Pak Dance nggak tahu. Yang saya tanya tadi adalah mengenai organisasi API menghujat agama Kristen dengan mendahului Allah dan Muhammad. Yang saya tanya apa tadi Pak Dance? Si API kan bilang, yang diwakili oleh Juma bilang, bahwa Paulus adalah orang yang merupakan pengubah-ngubah ajaran agama Kristen. Bahwa Paulus adalah rasul palsu. Saya tanya tadi sama Pak Dance, ada nggak Allah dan Muhammad pernah ngomong gitu? Ternyata ditunjukin malah kitab lain, ayat lain. Pak Dance, ini waktu saya. Ini waktu saya. Tadi Anda ngomong saya diam. Silakan. Inilah adab kalian itu tidak ada. Tadi Anda ngomong saya diam. Jadi dengarkan. Ya. Saya pikir Anda tadi tunjuk ayat itu. Ternyata inilah kualitas kalian. Makanya saya bilang kurang-kuranginlah benturin kepala ke lantai aspal. Sekarang udah pindah ke aspal benturinya. Karena sekarang sudah senang benturinya ke aspal. Ganggu orang jalan. Ya. Nah, sekarang begini, Pak Dance. Saya minta sama Pak Dance nanti di waktu yang berikutnya. Tolong tunjuk ayat di Quran maupun di hadis yang bilang bahwasanya Pauluslah yang telah merubah-rubah ajaran Kristen. Bahwasanya Paulus itu adalah rasul palsu. Saya minta itu. Tunjuk ayatnya. Kalau ada Muslim yang bisa nunjuk ayat itu, maka saya lompat dari Monas. Lompat saya dari Monas. Ya, kalau ada yang bisa tunjuk itu. Makanya saya bilang bahwa API, si Juma dan kawan-kawan sudah menghujat Kristen dengan mendahului Allah dan Muhammad. Sedangkan Allah dan Muhammad aja nggak ngomong gitu. Begitu lancangnya kalian mendahului Allah. Sedangkan dia nggak pernah ngomong seperti itu. Bagaimana mungkin Allah dan Muhammad lupa ngomong bahwa Pauluslah yang merubah-rubah itu. Bahwa Pauluslah biang keladinya, bahwa Pauluslah rasul palsu. Masa 22 tahun, 22 bulan, 22 hari dia hidup lupa ngomong itu? Kok bisa-bisanya? Tega. Di mana wajah Pak Dance, di mana? Sudah mulai malu, takut. Ini udah takut dia, teman-teman. Takut dia. Malu dan takut dia sudahan. Nah, kemudian Anda bilang bahwa ini adalah ajakan kepada ahli kitab. Marilah kita kepada satu kalimat. Dan C, ya, tolong ya, kalau ngomong itu harus konsisten. Di dalam Quranmu, yang kenal Muhammad seperti anak sendiri itu siapa? Kalau kau bilang ahli kitab itu adalah Yahudi dan Kristen, berarti yang kenal Kristen itu, yang kenal Muhammad itu Yahudi dan Kristen. Kok kalian sok-sok kenal Muhammad? Masalahnya kalian itu di satu sisi mengklaim, tapi di sisi lain babak belur. Ya, kalian itu sama seperti makan mata kail. Tahu makan mata kail? Ikan yang seperti makan mata kail. Tak dimakan menggoda, dimakan kena. Itu. Kau bilang bahwasanya ahli kitab itu adalah Yahudi dan Kristen. Putar lagi rekamannya, putar. Tapi kalau kamu konsisten, orang-orang yang membaca kitab sebelumnya, yaitu Yahudi dan Kristen, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Yang kenal Muhammad seperti anak sendiri orang Yahudi dan Kristen, tapi kau belajar tentang Muhammad dari orang yang bukan Yahudi dan Kristen, jadilah kau cesat. Karena apa? Kau kenal Muhammad bukan dari orang Yahudi dan Kristen yang mengenal seperti anak mereka sendiri. Masa kau malah tanya Adi Hidayat? Gimana? Kau tanya sama Juma? Tanya sama ahli kitab Yahudi dan Kristen. Tanya Edis TV tentang Muhammad. Biar ku tahu, biar ku jelaskan kau siapa Muhammad itu. Konsisten. Jangan, kalau begitu ini ayat ini harus dibuang ini. Jangan dibilang Muhammad yang kenal Muhammad. Yang kenal Muhammad itu umat muslim, bukan ahli kitab. Pokoknya apa yang kalian klaim itu juga yang kupakai buat nampol muka kalian.
Iya. Silakan. Oke. Waktu Anda. Saya katakan bahwa Muhammad dan Allah tidak pernah. Sebentar, kasih waktu dulu. Dikasih waktu, biar ada waktunya 5 menit selesai, biar nggak rebut-rebutan. Silakan. Ya, ini saya katakan bahwa baik Muhammad maupun Allah tidak pernah menyinggung bahwa Rasul Paulus telah merubah-rubah, tidak sama sekali. Jelas, saya menekankan bahwa setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Seperti saya sebutkan tadi, dalam Islam itu ada yang diberikan talenta mengajar, ada diberikan talenta sebagai imam, ada sebagai petani, dan ada sebagai apologet Kenapa demikian? Karena talenta kita ini berbeda-beda. Tidak semua jadi apologet. Jadi apologet itu artinya membela agama. Semacam Anda menyala-nyalakan Islam, menyala-nyalakan Nabi kami, menyala-nyalakan Allah kami. Itulah sebabnya apologet ini didirikan oleh Bang Suma yang tidak pernah dikalahkan oleh siapapun, oleh pendeta siapapun. Ada yang berbicara ketuhanan, tidak ada yang dapat mengalahkan para apologet Muslim itu. Saya kasih tahu kepada Anda, Anda telah menggali lubang hidup Anda. Kenapa? Selama Anda jadi pembela Kristen, Anda menentang agama yang diridhoi oleh Allah. Anda menentang Nabi kami. Anda menentang Allah kami. Selama Anda sebagai apologetik, Anda menggali lubang kebinasaan Anda sendiri. Dengarkan baik-baik, camkan baik-baik. Pemerintah telah mengizinkan agama di Indonesia ini salah satu agama Islam. Saya perhatikan Anda selain meremehkan individual, meremehkan lawan debat Anda telah menghujat Allah. Dengarkan, sebaiknya Anda jadi petani saja atau jadi buruh daripada Anda mencari uang, mencari donatur, mencari koin di sini. Satu kata pun Anda sampaikan tidak ada itu dalam area memuliakan Allah. Namun setiap perkataan Anda itu adalah menghujat suatu agama. Di Indonesia ini adalah negara bebas beragama. Walaupun ada apologetik membela dan menyinggung. Kenapa menyinggung? Karena bagian Anda itu telah menyelewengkan kitab Anda itu sendiri. Yesus sendiri mengatakan dia adalah utusan. Dan orang banyak mengatakan Nabi. Anda katakan dia sebagai pencipta. Anda katakan dia adalah Allah. Anda menentang. Selain menentang Al-Quran, Anda telah menentang kitab suci Anda. Saran saya, berhentilah Anda jadi apologetik supaya Anda tidak menghujat Allah. Hari ini saya klaimkan, jika Anda masih ada usia panjang 30 tahun akan datang, maka selama 30 tahun ini Anda sebagai penghujat, dan ini adalah bagian kejatuhan Anda. Ingat baik-baik itu. Saya menegur Anda supaya Anda selamat. Karena apa? Dengarkan baik-baik. Kalau Anda katakan suatu organisasi itu salah,
Bukanlah Anda yang memiliki potensi untuk merubah doktrin yang sementara diselewengkan oleh umatnya. Allah sendiri, ya, ingat baik-baik ketika ya Gamaliel khotbah pada Kisah Rasul, ya, Gamaliel mengatakan, lihat jamnya Dance, lihat jamnya Pak Dance. Makanya inilah khotbah aja kau nggak lulus, pantasanlah kau masuk Islam. Karena kau nggak dapat jabatan kau pendeta, jadi kau masuk Islam kau kan? Iya, gimana orang mau pilih kau khotbah? Waktu aja nggak kau lihat. Ini usiamu kuhargai, tapi sayang ya, sungguh sangat polos Anda itu. Baik, saya tanggapi satu-satu. Terima kasih atas pengakuan Anda bahwa tidak ada Allah dan Muhammad menyebut-nyebut tentang Paulus. Tidak pernah Paulus dikatakan sebagai rasul palsu maupun orang yang merubah-rubah ajaran Kristen. Mantap pengakuan Anda. Cuman masalahnya kenapa di satu saat kau bilang begitu, di satu saat kau bela-bela Juma. Inilah ku bilang kau orangnya tidak konsisten. Menjadi seorang penjilat, tidak mampu berdiri di atas kaki sendiri. Sudah kau akui loh, sudah aku akui. Tapi kenapa kau bela-bela si Juma? Sudah jelas-jelas mereka mengatakan bahwa Pauluslah yang merubah-rubah ajaran Kristen. Sungguh Anda nekat yang luar biasa. Ya, kau tuduh saya cari koin. Pak Dance. Pak Dance, biar Pak Dance tahu ya. Hidup saya tidak kurang makan saya di Indonesia. Tidak kurang makan. Saya tidur di rumah saya tidak bayar. Anda tahu saya posisi di luar. Saya untuk bayar rumah tinggal aja ya, kurang lebih $500. Ya. Bayangkan, di rumah saya tidak bayar, di sini saya malah bayar tempat tinggal. Di Indonesia saya tidur tenang. Ya. Kok Anda bilang saya cari koin? Sungguh Anda nekat yang luar biasa. Memangnya bisa di sana berapologet dengan bebas? Didatangin. Di mana alamatmu? Halal, darahmu halal. Ya. Kok nekat sekali Anda ngomong seperti itu? Ya. Terus Anda mengatakan tadi, kamu menentang Quran, menentang Muhammad. Yang menentang Quran dan Muhammad itu kamu sendiri, Dance. Mau saya tunjukkan bagaimana kau menentang Quran? Di dalam Quran disuruh kau beriman kepada kitab sebelumnya. Disuruh kau beriman kepada kitab Injil. Kau malah beriman kepada kitab sesudahnya. Kau malah beriman kepada kitab Sahih Bukhari. Kau malah beriman kepada kitab Sahih Muslim. Lihat sini dulu, Dance. Jangan lari ke mana-mana. Udah kita nggak usah pakai waktu lah. Ini kalau kayak gini terus gini. Nih, biar nggak usah pakai waktu. Masalahnya ini, masalahnya kau tuduh saya cari koin. Dengar. Sebentar, ini bukti, dengarkan. Ini bukti bahwa saya nggak cari-cari koin. Kalau saya mau cari-cari koin, mandi lumpur aja saya. Mandi lumpur lebih jelas, lebih banyak koinnya. Nggak ada resiko dikejar polisi, nggak ada resiko ini. Udah sekarang gini aja. Kau bilang saya menentang Quran. Kau bilang saya menentang Muhammad. Sebentar. Saya memang menentang Quran dan menentang Muhammad karena saya tidak percaya dengan mereka. Saya tidak percaya dengan Allah, saya tidak percaya dengan Muhammad. Yang saya percaya adalah Tuhan Yesus. Tapi kau pun sendiri adalah penentang Muhammad. Kau penentang Muhammad dan kau penentang Quran. Dari mana saya bilang kau penentang Muhammad dan penentang Quran? Coba, aku tanya sama kau Pak Dance. Pak Dance, Quran menyuruh kau beriman kepada kitab Injil atau kepada kitab Sahih Bukhari? sebentar. Ini dijawab dulu itu. Quran menyuruh kau beriman kepada Injil atau kepada kitab Sahih Bukhari? Sebentar. Ini jangan sebentar, nggak boleh sebentar. Jawab dulu. Waktu saya.
Enggak, kau kan bilang sebentar, kau kan menuduh saya bahwasanya saya menentang Quran dan Muhammad. Jelas, saya akui. Itu hebatnya, saya mengakui. Kalau saya menentang, saya mengakui bahwa saya Edis TV adalah orang yang tidak percaya bahwa Allah itu Tuhan dan tidak percaya bahwa Muhammad itu Nabi. Tidak percaya saya sama sekali. Yang saya percaya adalah Tuhan Yesus. Sekarang kutanya pertanyaan yang sama. Bisa saya ngomong? Sebentar, sekarang kutanya pertanyaan yang sama. Kenapa kau jadi penentang Muhammad dan penentang Al-Quran, tapi kau juga tak percaya sama Tuhan Yesus? Kau berdiri di mana? Nggak jelas. Kau sama dengan Juma. Kau malah mengikuti Juma. Sekarang Anda bicara, tapi jawab pertanyaan saya. Mengapa kamu menentang Quran dengan tidak beriman kepada Injil tapi malah beriman kepada kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari yang tidak disuruh Quran? Jawab. Jelaskan saya. Kami tetap mengakui, mengimani Al-Quran selain juga kitab-kitab sebelumnya, karena itu ada pada. Kenapa kau beriman kepada kitab sesudahnya? Dengarkan dulu. Bukan, Anda berdusta. Anda berdusta mengatakan beriman kepada kitab sebelumnya. Oke. Kitab sebelumnya apa? Lari. Bukan lari. Mau lari. Masih kau mau datang besok? Lari. Ya, bukan lari. Dia diperpanjang 1000 tahun. Saya tidak akan mundur. Oke, silakan. Kalau begitu jawab. Oke, silakan jawab. Kitab sebelumnya apa yang Anda imani? Ya, di dalam Al-Quran itu menyinggung ya kitab-kitab sebelumnya. Bukan menyinggung, disuruh beriman kok menyinggung. Quran pun kau edit. Bukan disinggung. Disuruh beriman. Mau lari. Pencet tombol itu lari. Pencet tombol lari. Tekan tombol lari sekarang. Enggak. Saya menelanjangi kepalsuan Anda. Oke, mana? Oke, kitab sebelumnya apa yang Anda imani? Sebentar. Ya, saya imani termasuk Torah, termasuk Injil. Mana? Mana barangnya? Termasuk para nabi-nabi. Iya, mana? Ada di situ. Ya, oke. Sekarang saya mau jawab pertanyaan Anda. Anda telah menyinggung Rasul Paulus, Anda katakan tidak merubah-rubah hukum. Saya buktikan. Sebentar. Tadi Anda sudah mengakui. Tadi Anda sudah mengakui bahwa Allah dan Muhammad tidak mengatakan itu. Kok Anda mau lari? Tekan tombol. Saudara-saudara, saya mau menekan tombol lari, saudara-saudara. Saya ingin menekan tombol running. Langkah hidupnya Sudah begini. Ya. Begini, Dance, dengarkan. Anda saya suruh menjawab tentang apa yang disuruhkan Quran. Kau disuruh untuk mengimani kepada kitab sebelumnya, tapi kau malah beriman kepada kitab sesudahnya. Ini kau bilang nekat. Artinya dia mencari koin untuk hidup, tetapi lari lagi kau ke koin. Kok lari lagi kau ke koin dan C? Saya tidak lari. Coba di kitab mana di dalam Quran suruh beriman kepada Sahih Muslim? Di kitab mana? Ya. Anda kan tahu. Tunjuk ayatnya. Tunjuk ayatnya yang bersuruh berimanlah kamu kepada Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Mana? Di mana? Mana? Di surah ayat berapa? Gini. Lari. Pencet tombol lari. Yang kutanya cuma satu. Di mana ada ayat yang menyuruh untuk beriman kepada Bukhari? Mana? Karena Islam itu tidak ada, pemirsa. Tidak ada, pemirsa. Makanya saya bilang si Dance ini tiada lain dan tiada bukan hanyalah penuhan Bukhari. Tidak ada di dalam Quran disuruh beriman kepada Bukhari. Yang disuruh beriman kepada Injil. Kamu sungguh nekat yang sangat luar biasa. Sungguh nekat yang nyata kamu mengatakan begitu. Enggak, di mana di ayat Quran mana? Coba di ayat Quran mana suruh beriman kepada Bukhari? Jawab. Jawab di kitab ayat berapa suruh beriman? Jawab. Saya sudah jawab tadi. Kutip ayat berapa? Surat apa ayat berapa? Muslim itu. Kok seluruh Muslim? Yang mengimani Al-Quran. Makasih Bang Nano, makasih Bang. Kok seluruh Muslim?
Yang saya tanya bukan seluruh muslim, yang saya tanya di dalam Quranmu itu, di surat berapa ayat berapa? Di surat berapa ayat berapa? Suruh beriman kepada Bukhari mana? Mana? Ya, Anda tidak mengerti. Nangis dia nangis. Iya. Ya udah, di Quran berapa, surat berapa? Ya. Jangan kau bikin senyum palsu. Kelihatan mukamu berbeban berat. Okay. Sekarang aku tanya, Saudara, coba di Quran surat berapa, ayat berapa? Ya. Susah ya, memang susah. Ini orang ini Susah. Coba di Quran berapa, surat berapa? Temperamennya tidak menghormati lawan debatnya. Dan dia bukan tidak menghargai. Saya menghindari Anda berputar ke sana kian kemari. Saya sudah jawab. Anda tadi mengatakan, mengapa Anda menentang Quran dan menentang Muhammad? Saya jawab, saya memang menentang. Masalahnya kenapa kau menentang? Di dalam Quran disuruh beriman kepada Injil, tetapi kau beriman kepada Bukhari. Oke, ku berikan kau kesempatan ngomong 1000 tahun, asal kau kutip ayat Quran yang menunjukkan disuruh beriman kepada Bukhari. Mana? Anda tidak perlu saya tunjukkan. Surat berapa? Surat berapa ayat berapa? Merupakan hal. Surat berapa? Surat berapa ayat berapa? Ciri khas Muslim itu selain mengimani, ya. Oh, memang benar teman-teman. Ternyata mereka bukan mengimani Quran. Dia mengimani kitab karangan Bukhari, teman-teman. Oke, para pengikut Bukhari, pengikut Bukhari. Yang kita penjelas Quran apa Bukhari? Yang kita penjelas Quran atau Bukhari? Ya, pencet tombol lari itu. Pencet tombol lari itu. Pencet tombol lari, pencet. Ya udah, mana? Yang disuruh, yang disuruh untuk beriman kepada ayat yang menyuruh untuk beriman kepada kitab Bukhari mana? Ini begini ya. Ayat yang disuruh untuk mengimani kitab Bukhari mana? Ya, perlu diketahui ini Al-Quran ini juga menunjuk, ya. Di Quran surat berapa? Di Quran surat enggak usah ngajari saya tentang Quran. Kau belum mualaf, dengarkan. Kau belum mualaf, saya sudah mendalami kitab itu. Udah 13 tahun lamanya. Kau mualaf baru 3 hari, ya. Saya belajar di kitab itu sudah 13 tahun. Dengarkan. Kalau kau bisa tunjuk di dalam Quran disuruh beriman kepada kitab Bukhari, saya lompat terjun dari Monas saya. Ayo. Saya terjun dari Monas. Anda tidak mengerti, ya. Oh enggak, gini aja. Kau tunjuk, dengarkan gini. Kau tunjuk ayat di Quran, yang ada tulisannya Bukhari. Sekarang coba. saya balik tentang diri Anda itu. Coba Anda sebutkan di dalam Alkitab Anda menghujat, ya, menghujat agama non Kristen. Ya termasuk Islam. Coba tunjukkan dalam perintah Paulus. Ini apa ini? Ya sama dengan pertanyaan Anda. Kok pertanyaan masalahnya begini. Kau beriman nggak kepada kitab Bukhari? Kau beriman nggak kepada Bukhari? Kau beriman nggak kepada Bukhari? Jawab dulu. Pengikut Bukhari. Sebentar. Pengikut Bukhari. Teman-teman, 1.700 orang mulai hari ini. Catat. Teman-temanku yang aku sangat hormati dan sangat banggakan. Saya minta kepada seluruh teman-teman, orang-orang seperti Dance ini besok jangan lagi dipanggil Islam. Panggillah mereka Bukhariun atau pengikut Bukhari. Oke, umat Bukhari, saya tanya. Umat Bukhari. Kau umat Bukhari atau umat Allah? Sebentar, kau umat Bukhari atau umat Allah? Sebentar. Bukhariun. Di mana ayatnya suruh mengimani Quran? Di mana ayatnya suruh mengimani Bukhari? Mana? Lari. Pencet tombol lari itu. Lari kau. Masih kau mau datang besok. Lari dia kan. Nangis kita bikin dia. Sampai nengel kita bikin dia. Kita bal-bali sampai nengel kupingnya. Iya. Jangankan kamu, Juma gurumu udah nangis, ku bikin nangis si Juma, nangis, apalagi kamu. Ya. Jadi ini teman-teman, kembali lagi ke tema awal.
tentang organisasi penghujat Kristen ini yang mendahului Allah dan Muhammad. Dibilangnya bahwasanya Paulus nabi palsu, Paulus yang merubah-rubah ajaran Kristen. Berani mereka nekat mengatakan begitu, sedangkan Allah dan Muhammad tidak pernah ngomong begitu. Sungguh kamu nekat luar biasa, Juma ya. Teman-teman 1.800 orang, teman-teman yang Kristen, teman-teman Kristenku yang sangat aku cintai dan sangat aku banggakan. Mulai sekarang saya ajak kalian semua untuk memanggil Juma dan kawan-kawannya sebagai umatnya Bukhari. Iya, sebagai umatnya Bukhari. Bahkan bukan umatnya Bukhari juga sebenarnya. Karena di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, di dalam Quran, nggak ada itu. Ya, yang menjelek-jelekkan Paulus nggak ada. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Saya dari Monas kalau ada. Nggak ada. Tidak pernah disebutkan bahwasanya Paulus itulah orang yang nggak ada. Nggak ada. Kok nekat mereka yang hidup kemarin sore ngomong bahwa Paulus yang bilang begini. Allah dan Muhammad tidak membenci Paulus, tetapi Juma dan kawan-kawan membenci Paulus. Sungguh Juma dan kawan-kawan adalah orang-orang yang nekat. Sungguh nekat yang luar biasa, teman-teman. Itu tadi videonya. Artinya kedatangan Yesus datang kedua kalinya sudah semakin dekat. Ayo putuskan hari ini untuk kita mengikuti Yesus, cinta Yesus, dan ikut Yesus sebagai juru selamat. Yuk beranikan diri di hadapan Tuhan jika saudara setuju. Ayo coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali semua sahabat gereja. YouTube salam sukacita, salam kebahagiaan dan salam mukjizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Jujur senang sekali hari ini saya bisa melayani Tuhan Yesus pada hari ini. Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan senantiasa menemani saudara dan kita terus bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Shalom, saudara-saudara seiman. Mari bergabung dalam perjalanan rohani ke tanah Israel bersama Gereja YouTube. 13 hari perjalanan penuh makna. Kita akan mengunjungi Mesir, Israel, Yordania, Petra, dan mengakhiri perjalanan di Dubai dengan 1 malam istimewa. Tanggal 6 Maret sampai 18 Maret 2025 harga. Hanya $2.850 Amerika, all in price. Alami mujizat dan pengalaman bersama dengan Tuhan di tanah perjanjian. Perjalanan ini akan dipimpin oleh pembimbing rohani yang luar biasa, Pastor Chairul Anwar dan Leonardo Sirait. Bagi Anda yang merindukan pengalaman rohani ini, segera daftarkan diri Anda. Hubungi kami di 08 133486 0 1770708 778 15 145 512. Jangan lupa menyebutkan nama perjalanan Holy Land Gereja YouTube. Kapasitas terbatas, hanya tersedia untuk 25 orang. Yuk, bersama-sama kita belajar sejarah kekristenan langsung dari tanah yang penuh makna ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara Gereja YouTube. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan-Yan. Menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat Gereja YouTube,
Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.